baik formal, informal, pondok pesantren, diniyah, dan taman baca Al-Quran, semua harus kita pikirkan, semua harus kita hidupkan. Dan mereka yang telah membantu pemerintah daerah, dandani akhlak pemerintah dan dandani akhlak warga masyarakat Kabupaten Blora lewat pondok pesantren, lewat diniyah, ini adalah merupakan salah satu sumbangsih rakyat yang diberikan kepada daerah Kabupaten Blora. Akan tetapi hingga saat ini pemerintah Kabupaten Blora belum pernah memikirkan bagaimana nasib guru-guru madrasah, guru-guru yang mengajari taman baca Al-Quran. Ini adalah menjadi tanggung jawab saya ketika saya mendapatkan restu oleh para kiai Kabupaten Blora, dan barusan saja kami juga mohon restu pada Mbah Maimun Zuber supaya membentuk kiai-kiai yang ada di Kabupaten Blora menjadi pembisik saya yang baik, menjadi bupati yang amanah, menjadi bupati yang benar-benar diniati ibadah, menjadi bupati yang akhlakul karimah. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 3. Baik, para hadirin, pemirsa, dan para pendengar yang berbahagia, sejenak kita akan jeda sebelum memasuki segmen berikutnya. Hadirin pemirsa dan pendengar debat pasangan calon Bupati Wakil Bupati Blora tahun 2015 yang berbahagia, kita masuki debat untuk segmen yang ketiga. Untuk segmen yang ini adalah penajaman visi misi program berupa serangkaian pertanyaan yang akan diajukan oleh moderator. Pertanyaannya sama, kemudian akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon, hanya saja kesempatannya nanti yang giliran. Kesempatan pertama nanti akan dijawab dimulai dari pasangan calon nomor 1, 2, dan 3. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab dimulai dari pasangan calon nomor 2, 3, dan 1. Kemudian pertanyaan ketiga akan dijawab dimulai oleh pasangan calon nomor 3, 1, dan 2. Kita mulai dari sekarang. Pertanyaan pertama untuk semua pasangan calon, mohon diperhatikan. Kita sudah sama-sama mendengarkan visi, misi, dan program masing-masing calon. Dan kita yakin bahwa visi, misi, program calon adalah semuanya baik. Pertanyaannya adalah begini. Bupati adalah kepala daerah yang akan memimpin pemerintah Kabupaten Blora. Nah, oleh karena itu yang perlu untuk disampaikan di sini adalah apa strategi, kiat, dan cara atau langkah Bapak-bapak sebagai calon bupati untuk memimpin Kabupaten Blora 5 tahun ke depan. Silahkan dijawab dimulai dari pasangan calon nomor 1, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sesuai pertanyaan, apa yang akan saya lakukan sudah saya sampaikan di depan. Bahwa kami dalam melaksanakan pemerintahan akan transparan. Artinya apa? Saya akan kerjasama dengan siapapun, duduk bersama dengan rekan-rekan DPR dan Musbidah. Kalau itu dilakukan, keterbukaan, insya Allah keakraban, kebersamaan akan terwujud. Kemudian yang kedua, bagaimanapun juga seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh. Ini kunci. Ketika pemimpin baik, yakin yang ada di bawah pun akan berusaha untuk baik. Untuk itu dalam memimpin, insya Allah saya akan melaksanakan amanah dengan baik. Saya rasa 2 hal itu yang perlu saya lakukan. Yang ketiga, saya akan selalu dekat dengan rakyat dan selalu terjun ke bawah untuk melihat keadaan rakyat. Masih ada waktu, silakan dimanfaatkan. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Terima kasih. Nanti di sini kami akan juga melaksanakan apa yang disebut kredit usaha produktif yang nantinya untuk meningkatkan daripada
perekonomian masyarakat, khususnya agar kemiskinan ini segera bisa teratasi. Saya kira itu. Sedikit saya tambahkan, yang dimaksudkan oleh wakil saya, tahun 2015 itu sebetulnya sudah ada kredit seperti ini yang dikelola oleh BPD. Satu contoh, Kudus sudah melaksanakan itu, tetapi kita masih tertinggal belum melaksanakan itu. Harusnya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Blora, tetapi 2015 belum bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya pertanyaan yang sama untuk pasangan calon nomor urut 2, waktunya juga sama 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kiat-kiat saya ketika nanti saya jadi bupati, tentu saya akan mempopodani ya RPJMD yang sudah diperdahukan dalam pembangunan tiap tahunnya. Ini tentu perlu kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, juga musbida yang lain, termasuk juga menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar, baik swasta, provinsi maupun pusat. Ya, tidak hanya menjadi contoh, tetapi kita harus berani mengambil keputusan ya dalam rangka pembangunan Kabupaten Blora, dan itu sudah saya buktikan. Ya. Selagi kunci sukses utama ya menjadi contoh teladan kepada birokrasi ya, bikin birokrasi seenak mungkin, tetapi dia bagaimana bisa bekerja dengan baik ya. Satu-satunya contoh adalah bagaimana bupati bisa mengambil keputusan dengan baik ya. Terima kasih. Membangun Blora tidak bisa kita kerjakan sendiri. Membangun Blora harus kerjasama dengan semua pihak, semua stakeholder yang ada. Keterlibatan dewan, keterlibatan eksekutif, tokoh masyarakat, keterlibatan orang-orang Blora yang di luar Blora, keterlibatan para pihak. Kalau di Blora kita bicara Blora harus kerjasama dengan perhutani. Perhutani ini adalah hampir separuh wilayah kita ini adalah punya perhutani. Oleh karena itu sinergi antara pemerintah pusat dengan pengalaman kami 10 tahun di Jakarta, kita akan bawa investor Jakarta ke Blora. Kita akan bawa kita akan bawa sumber APBN, APBD untuk membangun Blora. Jadi kebersamaan ini semoga akan kita bisa lanjutkan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, pertanyaan yang sama, waktu juga sama untuk menjawab selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat RPJMD sesuai dengan visi misi yang saya miliki. Semua SKPD kita kumpulkan, semua SKPD kita beri penjelasan bahwa visi misi saya yang pertama bagaimana mengentas kemiskinan yang ada di daerah-daerah itu. Jadi semua SKPD harus sinergi, baik DPRD maupun eksekutif. Nah, DPRD punya program, programnya harus sama dimetkan dengan program saya. Jadi bangun jalan, terus mengentaskan kemiskinan, itu menjadi yang utama. Anggaran rutin dikurangi semua SKPD, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan apa yang kita ada berada di visi misi ini akan terlambat. Kami memang belum pernah jadi bupati, sehingga kami meyakini bahwa kami bisa komunikasi baik dengan siapapun, apalagi dengan teman-teman anggota DPRD. DPRD kan buat diseno deh, ya wis meneng wae. Jadi wis tenang, artinya bagaimana aspirasi DPRD ini kita tampung dan kita masukkan sesuai dengan visi misi yang saya miliki. Yang penting rakyat bisa warak, waras, wasis dan wilujeng itu bagaimana. Dan yang kedua, semua SKPD camat kita beri kekuasaan. Camat kita beri yaitu kekuasaan untuk bisa melakukan sendiri pembangunan di kecamatan masing-masing, hingga tidak monopoli berada di kabupaten. Perizinan juga kita berikan kepada kecamatan, sehingga kecamatan juga memiliki kewenangan di dalam kecamatan itu. Silahkan Mas Riz.
Satu hal, bupati dan wakil bupati wajib rukun kompak 5 tahun, bukan jodohan. DPR kompak dengan bupati untuk membangun rakyat Blora. DPR punya dapil-dapil yang perlu diperhatikan. Bupati pemerintahan harus kompak 5 tahun mendatang. Amin. Baik, kita berikan aplaus kepada 3 pasangan calon kita. Selanjutnya pertanyaan kedua secara giliran akan dimulai untuk menjawab pasangan calon nomor urut 2, kemudian pasangan calon nomor urut 3, dan terakhir nanti pasangan calon nomor urut 1. Mohon diperhatikan pertanyaan untuk yang kedua ini. Untuk mewujudkan visi misi program tentu saja diperlukan biaya untuk mendukungnya. Dan kita tahu APBD Kabupaten Blora ini pendapatan asli daerahnya boleh dikatakan masih sangat kecil. Nah, ada salah satu potensi di Blora, kita tahu semua ada yang namanya Blok Cepu ya. Tapi sayangnya sementara ini yang bisa menikmati atau mendapatkan dana bagi hasil itu kabupaten tetangga Bojonegoro. Nah, pertanyaannya adalah, mohon nanti dicatat, pertanyaannya sama untuk masing-masing 3 calon. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Bupati untuk memperjuangkan, memperoleh dana bagi hasil dari Blok Cepu sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Blora. Kita mulai untuk memberikan jawaban, dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Pembagian dana hasil Blok Cepu memang dirasa sangat tidak adil, khususnya buat Kabupaten Blora. Padahal sumber itu juga sebagian ada di Kabupaten Blora. Oleh karena itu ke depan akan kita lakukan komunikasi terhadap semua komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Blora, itu juga dengan provinsi dan pihak pusat. Ya, ini perlu dengan agar undang-undang itu dapatnya direvisi. Karena itu undang-undang itu sangat tidak berkeadilan. Ya, sangat tidak berkeadilan. Ya, saudara-saudara bisa lihat peta tentang blok itu. 33,sekian% ada di Kabupaten Blora. Itu artinya itu milik Kabupaten Blora. Ya. Oleh karena itu, ya, tentu kita akan sepakat, kita akan memperjuangkan bersama eksekutif, legislatif, tentu juga minta dukungan Bapak Gubernur, juga stakeholder yang terakhir di pusat untuk dapatnya undang-undang itu direvisi, karena sumber daya alam itu untuk kemakmuran bangsa termasuk warga Kabupaten Blora. Terkait dengan tersebut, saya sudah melakukan beberapa langkah. Kebetulan kita sudah mengumpulkan beberapa anggota DPR RI yang ada di Jakarta yang dari Dapil Blora. Kita juga kerjasama dengan beberapa konsultan bagaimana ke depan ini Blora juga bisa mendapatkan hasil dari pembagian bagi hasil ini. Seperti yang disampaikan tadi, intinya adalah revisi undang-undang. Kita harus pendekatan ke badan legislasi DPR RI, bagaimana undang-undang ini bisa pro terhadap Blora. Jadi kalau undang-undangnya direvisi, insya Allah kita yakin Blora akan mendapatkan bagi hasil yang luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya giliran pasangan calon nomor 3, pertanyaan yang sama, saya ulangi sejenak. Bagaimana strategi Bupati Blora untuk memperjuangkan memperoleh dana bagi hasil dari Blok Cepu? Waktunya sama untuk menjawab, 2 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Rubah dulu Undang-Undang 33 tentang migas. Kenapa demikian? Karena undang-undang di situ ada diskriminasi. Yang punya blok itu Cepu, bukan Bojonegoro. Harus kita rubah undang-undangnya. Karena minyak itu bukan berdasarkan wilayah teritorial. Minyak itu berdasarkan wilayah reservoir. Blora memiliki reservoir di Keramat Cepu. Kenapa tidak kita rubah undang-undang itu? Undang-undang harus kita rubah. Jangan berbunyi daerah penghasil dan kabupaten sekitar dalam satu provinsi. Ini harus kita rubah. Masa kita kalah dengan kami tua?
Kami tua itu yang selama ini tidak mendapatkan APBN, sekarang ini bisa dapat APBN, langsung bisa masuk ke desa dengan yang namanya PPDI, Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, iso ngubah undang-undang desa. Masa kita rakyat Kabupaten Blora selama ini didolimi oleh Bojonegoro, masa kita tidak bisa merubah itu? Yang pertama kita rubah dulu undang-undangnya. Ojo nganggo yokui apa namanya wilayah dalam satu provinsi, tapi pakai zona. Daerah penghasil dan kabupaten sekitar yang berjarak maksimal 50 km itu yang dapat. Yang kedua, pembagian dana bagi hasil migas dianggap kurang berkeadilan. Kenapa? Karena memang PI ini adalah hanya sebagai penyertaan modal yang kita sendiri tidak memiliki. Itu diberikan kepada pengusaha. Lah pengusaha yang punya modal kita cuma jual bendera. Kabupaten BUMD cuma jual bendera. Kapan kita bisa bangkit kalau seperti ini? Belum lagi yang lain, sumur-sumur tua. Ini masih banyak di Kabupaten Blora. Potensi Kabupaten Blora sebenarnya banyak. Tapi kalau kita mau membangun masalah Kabupaten Blora, PAD kita yang harus kita tingkatkan adalah di bidang pertanian. Saya tidak yakin di bidang lain-lainnya. Waktunya habis. Baik, demikian jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Pertanyaan yang sama untuk pasangan calon nomor urut 1. Bagaimana strategi Bupati Blora untuk memperjuangkan memperoleh dana bagi hasil dari Blok Cepu? Waktu untuk menjawab sama 2 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Apa yang dikatakan pasangan nomor 3 sangat betul. Karena beliau harus undang-undang itu dirubah. Tapi bagaimana undang-undang itu dirubah? Jangan khawatir, kalau pasangan Abu Nafidasum nanti menjabat sebagai Bupati Blora, pemerintahan ini sinergi dari pemerintahan pusat, pemerintahan Jawa Tengah, dan pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan sinergi, kita bicara duduk bersama, kita sampaikan di sana ada Pak Jokowi, di Jawa Tengah ada Pak Ganjar Pranowo, di Blora ada Dasum dan Abu, tetap bisa beres. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh wakil saya, tapi tentunya yang terpenting kita koordinasi, konsultasi. Saya walaupun masih status saya sebagai calon, saya sudah berusaha konsultasi, berbicara dengan berbagai pihak di lembaga atau di DPR RI. Intinya saya berharap harus ada keadilan terhadap bagi hasil ini, karena kalau ini dilaksanakan artinya keadilan tidak berpihak pada masyarakat Kabupaten Blora. Jarak bibir sumur itu hanya 12 km dari kita berada, dari daerah kita. Tetapi bagi hasil kita dengan Banyuwangi yang jauhnya seperti itu, masih besaran Banyuwangi. Itu artinya keadilan itu tidak tampak pada masyarakat Kabupaten Blora. Untuk itu saya berharap masyarakat Kabupaten Blora bisa kompak untuk memperjuangkan ini sehingga kesejahteraan Kabupaten Blora bisa segera terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada semua pasangan calon kita. Terhadap pertanyaan yang nomor 2 tadi, semuanya semangat untuk memperjuangkan. Kita masuki pertanyaan yang ketiga. Dimulai untuk menjawab nanti pasangan calon nomor urut 3, kemudian urutan berikutnya nomor 1, dan terakhir nanti nomor 2. Kalau kita mendengarkan visi misi program masing-masing calon tadi, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat masyarakat Blora. Salah satu sektor yang jadi prioritas adalah sektor pendidikan, dan tadi semuanya saya mendengarkan menyebut-nyebut akan memperhatikan dan memperjuangkan pendidikan madrasah dan pondok pesantren. Nah, selama ini kita memahami bahwa terkesan urusan madrasah, urusan pesantren itu adalah urusan pemerintah pusat. Sehingga kemudian di daerah kalau mau menganggarkan atau memberikan dukungan apakah kepada tenaga pendidik, apakah kepada lembaga pendidikan berupa madrasah pesantren, sering menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah sama nanti ya, dijawab pertanyaan yang sama. Apa strategi pasangan calon untuk memperjuangkan agar
APBD itu memberikan dukungan kepada pendidikan, madrasah, dan pesantren. Waktu untuk menjawab sama, 2 menit, dimulai jawaban oleh pasangan calon nomor urut 3. Terima kasih. Bupati itu punya kewenangan. Apapun yang dilakukan, hal-hal yang bersifat mengatur, membebani masyarakat, diatur dengan peraturan bupati. Kenapa tidak diberikan? Tadi saya menyampaikan bahwa pondok pesantren madrasah diniyah ini telah membantu, yaitu mengukir mental, akhlak rakyat Kabupaten Blora. Akan tapi selama ini tidak pernah ada uluran tangan dari pemerintah Kabupaten Blora. Kenapa tidak bisa? Ya karena tidak ada keinginan, tidak berani. Kalau saya bupatinya, saya buat aja peraturan bupati madrasah diniyah, nek ngurus nganggo surat atik kuwi pakai akte notaris, bayarlah, itu pemerintah daerah yang bayar. Pusat yang ngurus juga pemerintah lah yang bayar. Untuk apa susah-susah? Mereka sudah menyumbangkan tenaganya, tapi mereka tidak pernah kita perhatikan. Saya yang akan perhatikan kelak kalau saya jadi bupati. Masih ada waktu? Ayo Mas Tri, jawab. Kami tambahkan, tadi pertanyaannya, dengan strategi apa APBD? 1, bupati harus berantas korupsi, berawal dari bupati dan wakilnya bersih diri, sudah siap kenyang ekonominya. Saya sudah turun dari Jakarta, sudah siap ekonomi saya siap memberantas korupsi, pembina SKPD agar bisa kerja untuk Blora dan ada dana sisa untuk membantu hal apa yang tadi dikatakan untuk madrasah-madrasah yang lain. Demikian, terima kasih. Cukup Bapak? Cukup? Cukup. Baik, demikian jawaban pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya giliran atau kesempatan pasangan calon nomor urut 1 dengan pertanyaan yang sama. Apa strategi Bupati untuk memperjuangkan APBD untuk madrasah, dukungan kepada madrasah dan pesantren? Waktunya yang sama untuk menjawab 2 menit, kami persilahkan mulai dari sekarang. Pak, pasangan 1. Saya? Ya. Terima kasih. Saya ini kata orang merah, tapi alhamdulillah saya mempunyai pondok pesantren, saya mempunyai PAUD, MTS, Madin sampai SMA. Itu sudah saya laksanakan. Dan program-program itu seharusnya memang bupati harus turun tangan. Karena bupati yang punya kebijakan. Saja ini jadi bupati mungkin dari kebijakan, semua yang itu untuk rakyat kita laksanakan. Saya mohon rekan-rekan tenang. Saya mohon rekan-rekan tenang. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, jadi kenapa pondok pesantren, kenapa diniyah selalu dibahas? Karena di sana memang aset pemilih yang luar biasa. Tetapi yang jelas, saya melihat sendiri selama 5 tahun anggaran. Sampai saya pernah dialog di Mojowetan. Pertanyaannya, Mbah, dulu waktu Mbah Habu ketua NU, kemudian Mbah Habu masih posisi kepala Bawasda, bisa memikirkan guru-guru diniyah, tetapi sekarang kenapa setelah jadi wakil bupati malah tidak bisa? 3 tahun berturut-turut, setiap tahun nol keadaannya. Saya jawab, jangankan mikirkan penjenengan, mikir untuk buah saja saya itu sudah bingung. Jadi yang jelas, saya tetap akan berjuang untuk guru-guru dunia, karena itu memang sudah program saya. Kemudian saya sependapat dengan nomor urut 3, harus berani mengambil sikap demi memperjuangkan akhlak anak-anak kita, karena di dunia letak malaikat-malaikat yang punya keikhlasan untuk membangun akhlak bangsa ini. Terima kasih. Oke, mohon para pendukung untuk tenang supaya jawaban calon ini bisa didengarkan oleh para penonton dan para pendengar di rumah. Mohon tenang ya.
pertanyaan yang sama juga ditujukan pada pasangan calon nomor urut 3. Apa strategi Bupati untuk memperjuangkan APBD dukungan kepada madrasah dan pesantren? Silahkan dijawab, waktunya sama selama 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama, seperti saya sampaikan dalam setiap kampanye, saya akan mengembalikan pendidikan formal 6 hari kerja. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk belajar ngaji. Itu yang perlu diperhatikan. Bupati, legislatif, semua ada itu untuk rakyat. Ya. Ngatur duit itu ya ini aturane. Ya, itu loh. Ya. Ngatur duit itu aja enak aturane. Urusan dunia serahkan sama ke Pak Kokok, urusan akhirat ini wakil saya. Terima kasih. Alhamdulillah saya bisa begini ini karena lahir dari madrasah. Saya ini produk pondok pesantren, produk madrasah. Saya dari kecil sampai SMA itu di Khazinatul Ulum. Mas Amin ini senior saya ini, Gus Labib ini kiai saya. Jadi saya tidak hanya mendorong untuk perbuk, tapi nanti saya kerjasama dengan Pak Bambang, kita bikin perda soal pendidikan keagamaan. Nanti intensif untuk madrasah diniyah akan kita tingkatkan 100%. Kalau kemarin subsidinya per madrasah 5 juta, nanti kita akan tingkatkan jadi 10 juta. Ini di tahun pertama kita, karena kita diusung oleh partai-partai Islam, kita diusung oleh PKB, kita diusung oleh PKS, kita diusung oleh P3. Tentunya ketua dewannya ini insya Allah NU, jadi nanti insya Allah dukung kita. Jadi terkait dengan pendidikan madrasah ini sudah menjadi darah daging saya, jadi saya tidak akan insya Allah banyak yang akan kita lakukan untuk madrasah diniyah, pondok pesantren dan TPQ. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon kita nomor 1, 2, dan 3. Baik, saudara sekalian, hadirin pemirsa dan pendengar, terutama rakyat pemilih di Blora, tadi kita sama-sama mendengarkan komitmen semua pasangan calon untuk memberikan dukungan APBD kepada madrasah dan pondok pesantren. Nah, oleh karena itu tentu akan berbahagia para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para santri, siapapun bupatinya akan memikirkan dan akan memberikan dukungan APBD kepada pesantren dan madrasah. Sebelum kita lanjutkan segmen berikutnya, kita jeda sejenak untuk rehat. Hadirin pemirsa dan pendengar debat pasangan calon Bupati Wakil Bupati Blora tahun 2015 yang berbahagia, saatnya kita masuki segmen yang keempat, yaitu saling bertanya antar pasangan calon. Pada segmen ini nanti akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, yaitu akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, kemudian pasangan calon nomor 2 memberikan jawaban, dan kemudian atas jawaban itu pasangan calon nomor urut 1 memberikan tanggapan. Demikian seterusnya, pada saat nomor 2 bertanya kepada nomor 3 juga akan memberikan jawaban dan akan menanggapi balik. Waktu untuk bertanya 1 menit, mohon nanti secara efektif digunakan. Kesempatan pertama, pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 2 dimulai dari sekarang. Terima kasih, mohon maaf Pak Joko. Ada satu pertanyaan. Selama 5 tahun Bapak mimpin, kenapa APBD Blora selalu molor? Sedangkan Pak Ikhwan Sudrajat ibaratnya hanya bupati yang mampir ngombe, tetapi mampu memecah rekor sehingga APBD digedok pertama untuk Jawa Tengah. Terima kasih, monggo Bapak, nyuwun pangapunten.
Sebentar Pak, sebentar. Cukup, sebentar, cukup? Oke. Saatnya untuk pasangan calon nomor urut 2 memberikan jawaban, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bertendensius. Saya jamin dengan aturan-aturan yang sudah terapkan ini, nanti Kabupaten Blora, ya, siapapun bupatinya pasti akan tepat waktu. Ya. Ya, saya ulangi, siapapun PJ-nya, siapapun bupatinya pasti akan tepat waktu. Ya. Karena memang aturan yang sudah mengharuskan demikian. Ayo taruhan sama saya kalau berani. Ayo. Terima kasih. Saya nambahi, saya yang muda nyantai-nyantai aja ini. Jadi saya pengalaman jadi DPRD 1 tahun. Jadi saya tahu bagaimana pengalaman membahas anggaran juga. Nanti teman-teman Dewan ini bagian saya yang ngajak ngopi. Jadi insya Allah kita ke depan optimis bahwa ini ke depan komunikasi kita akan bisa berjalan dengan baik. Kita sumber pendanaan tidak hanya dari APBD Kabupaten. Nanti teman-teman Dewan, teman-teman SKPD akan kita ajak untuk roadshow ke provinsi. Kita bagaimana mendapatkan anggaran provinsi. Kita ajak ke pusat. Pengalaman saya di kementerian 5 tahun, saya sudah tahu celah dan lubangnya. Nanti teman-teman semua akan kita libatkan bagaimana ke depan Blora